Masih dari Jalan Lada nomor 1 di Kabubak FM 96,9 MHz. Selamat pagi saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba dimanapun Anda berada. Dan pagi hari ini senang sekali saya dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Sumba Menyapa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu program KK Keselamatan Ketenaga Listrikan. Masih peduli program tambah daya NTT Bagaya edisi hari Kamis 11 Desember 2025. Dan tentunya di kehidupan kita sehari-hari, listrik telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas masyarakat, mulai dari penerangan, pekerjaan hingga kebutuhan rumah tangga. Namun di balik manfaat yang besar, penggunaan listrik yang tidak aman dapat menimbulkan risiko serius seperti korsleting, kebakaran hingga kecelakaan kerja. Karena itu pemahaman tentang keselamatan ketenaga listrikan menjadi hal yang wajib bagi kita semua. Dan untuk hari ini saya sudah bersama dengan narasumber kita dari PLN, ada Kak Jakobus Radamuri. Iya, betul saya. Sebagai tim leader K3L dan KAM ULP Sumba Barat, dan juga Kak Jeffriano Kalangkas, tim leader K3L dan KAM ULP Sumba Jaya. Selamat pagi kakak berdua. Selamat pagi kakak. Selamat pagi kakak. Luar biasa untuk Masih Kabarnya? semangat? Masih terlalu semangat. Oke. Mungkin bisa menyapa saudara pendengar kita di luar sana yang sedang mengikuti rangkaian siaran kita. Oke, pendengar dan juga Kak Yakub dan Kak Ito, terima kasih sudah bisa meluangkan waktu di studio kita pada pagi hari ini, dan kita akan membahas program-program PLN terkait dengan ketenaga listrikan serta promo terbaru. Nah, untuk membuka dialog ini mungkin saya duluan dari Kak Yakub, bisa dijelaskan terlebih dahulu secara singkat apa kepanjangan dan fokus utama dari K3L dan KAM di PLN yang dibidangi oleh kakak berdua saat ini, dan serta apa beda ULP Sumba Barat dan ULP Sumba Daya. Mungkin dari Kak Yakub, silakan kakak. Pertama sempat sudah di informasi, nama saya Jakobus Radamuri, saya sebagai tim leader K3L dan KAM di ULP Sumba Barat. Untuk sosialisasi kakak masih peduli ini, tujuan utamanya itu sebagai bentuk kepedulian PLN terkait budaya K3, yang dimana supaya masyarakat lebih peduli terkait bahaya listrik di kehidupan sehari-hari. Untuk ULP Sumba Barat, mungkin dari saya sendiri, kalau ULP Sumba Barat ini unit layanan pelanggan yang dimana sistem kelistrikan melistriki 2 kabupaten, yaitu di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah. Mungkin dari saya itu saja. Mungkin dari Kak Ito. Oh baik, terima kasih. Mungkin sebelumnya saya sudah tadi diperkenalkan, Ito dari ULP Sumba Jaya. Mungkin dari saya terkait dengan K3L itu, terlebih kita lebih fokus pada aktivitas, memastikan seluruh aktivitas pekerjaan kita dalam kondisi aman, sehingga proses penyaluran listrik kita tidak ada terkendala. Mungkin itu perbedaan antara ULP Sumba Jaya dan ULP Sumba Barat, seperti yang sudah dijelaskan dari Kak Papi, Kak Jakob. ULP Sumba Barat mencakup 2 kabupaten, ULP Sumba Jaya juga mencakup 2 kabupaten. Separuh wilayah Sumba Barat diambil juga dari sistem kelistrikan Sumba Jaya. Mungkin itu. Oke, baik, mungkin bisa digambarkan secara umum dari bidang ini K3L. Mungkin banyak masyarakat yang belum paham ya K3L dan KAM. Mungkin bisa dijelaskan arti.
Mungkin saya dulu ya. Oke. Untuk bidang K3L ini itu kepanjangan keselamatan, Oke. keselamatan kerja, keselamatan kesehatan kerja, Ya. lingkungan dan keamanan. Ada tambahan label di LAIGAN atau pelayanan pelanggan. Jadi istilah utama itu di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan. Dan lingkungan. Iya. Oke. Baik, mungkin kayak itu ya. Mungkin masih dengan program Kakak Masih Peduli. Yang menjadi salah satu fokus keselamatan PLN, bisa dijelaskan apa sebenarnya tujuan program ini dan mengapa penting untuk masyarakat? Baik, mungkin tujuan dari program Kakak Masih Peduli Kakak ini Ya. adalah untuk meningkatkan keselamatan penggunaan listrik di masyarakat dan mencegah terjadinya korsleting, kebakaran. Yang paling utama itu tersengat listrik, itu yang sering kita hindari, dan mengurangi resiko gangguan akibat instalasi yang tidak sesuai. Mungkin dari instalasi yang tidak sesuai, kebanyakan orang banyak yang Masih awam. Iya. Ya. dan mungkin tanpa pengetahuan dari pihak teknisi dari PLN melakukan instalasi sendiri pada bangunan rumah itu bisa menjadi suatu risiko Risiko juga ya. ya. Betul sekali. Secara garis besar tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan juga ya. Ya, tidak dianjurkan. Jadi istilah untuk instalasi tenaga listrik dari PLN sendiri ada namanya SLO, Sertifikat Layak Operasi, di mana itu sebagai lisensi instalasi di rumah itu layak dioperasi atau tidak. Jadi adapun instalasi yang bisa digunakan masyarakat untuk melakukan instalasi di rumah itu minimal yang sudah berkompeten atau lisensi, sehingga tidak menimbulkan risiko-risiko bahaya listrik akibat instalasi itu sendiri. Oke. Mungkin bisa langsung digambarkan untuk bagi para masyarakat di luar yang mau untuk instalasi bisa langsung menghubungi PLN, apakah ada biaya atau tidak dikenakan biaya pada pemasangan instalasi? Pada pemasangan instalasi dari PLN memang menyediakan jasa. Itu semua bisa diakses menggunakan via aplikasi PLN Mobile. Di situ ada menu listrikku. Jadi pelanggan bisa melapor, tetapi untuk biaya instalasi itu ada biayanya. Untuk pemasangan instalasi itu ada biayanya. Karena dari sisi PLN, penyaluran PLN itu kita menyalurkan sampai dengan sisi KWH meter. Untuk instalasi pelanggan itu disiapkan dari pelanggan dan akan ada biaya yang dibebankan ke pelanggan terkait dengan pemasangan instalasi tersebut. Oke. Baik, mungkin dalam implementasi lapangan, apa saja bentuk kegiatan atau aksi nyata yang dilakukan melalui program Kakak Masih Peduli di ULP Sumba Barat dan ULP Sumba Jaya? Mungkin dari saya sendiri, kalau dari Sumba Barat hampir sama semua. Kita pemanfaatan aset PLN, salah satunya itu penempelan stiker di aset PLN, misalnya gardu distribusi terkait bahaya listrik. Yang kedua, kita tinjau langsung door to door ke masyarakat. Misalnya ada bangunan-bangunan masyarakat yang mendekati dengan saluran tegangan tinggi SUTM, yaitu yang kita lakukan sosialisasi mandiri ke mereka terkait bahaya-bahaya dan risiko-risiko jika bangunan itu terlalu dekat dengan jaringan listrik. Selain itu juga mungkin kita kemarin sempat adanya program PLN lebih dekat dengan PLN, yaitu kita PLN Goes to School, yaitu kita lebih mensosialisasi ke anak-anak sekolah, objeknya ke anak-anak sekolah, bagaimana tindakan-tindakan yang harus dilakukan anak-anak sekolah ataupun bahaya-bahaya, lebih mengenal bahaya-bahaya terkait bahaya listrik itu sendiri. Mungkin untuk diketahui oleh masyarakat luas yang mempunyai gardu-gardu mungkin ya, yang itu jaraknya kira-kira berapa meter? Kalau secara garis besar rumah. untuk jarak aman, kalau untuk
jarak aman untuk tinggi SUTM sama tinggi rumah itu 2,5 sampai 2,5 ke atas, lebih dari 2,5 ke atas. Jadi biasa kita anjurkan masyarakat itu kayak tadi, sosialisasi door to door ke masyarakat, ataupun ada pohon-pohon yang mendekati dengan SUTM itu sendiri. Itu langsung ditebang ya? Iya. Ya, ada langsung petugas dari PLN. Iya, betul. Dari PLN itu ada namanya tim ROW. ROW mungkin kakak itu bisa jelaskan tim ROW itu apa? Kalau ROW sendiri itu kita ambilnya dari bahasa Inggris right of way, tapi bahasa gampangnya itu tim penebangan. Jadi itu teman-teman yang sudah ada potensi-potensi yang sudah kita lakukan inspeksi, kita dapat temuan, itu yang ditindaklanjuti oleh teman-teman. Dan memang jarak aman yang sudah disebutkan dari Pak Jakob tadi, untuk gardu-gardu yang sudah terpasang, memang itu sudah dikasih pengaman semuanya, dan kita juga ada program yaitu penempelan stiker yang memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama di bangunan-bangunan gardu itu sering banyak aktivitas itu yang kita takutkan itu anak kecil, karena biasa suka bermain atau ada ambil apa layang-layang biasanya dekat yang tersangkut. Itu yang sudah kita edukasi dan kita lakukan pemasangan stiker untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Apakah selama ini sudah pernah menemukan kasus-kasus yang terjadi di lapangan? Kalau untuk kasus sendiri kita banyak ditemukan kasus-kasus tersebut. Saya ambil contohnya itu di Sumba Barat Daya, Sumba Jaya, di Sumba Barat juga banyak gangguan atau yang menyebabkan sampai padam itu dari layang-layang. Layang-layang dari adik-adik yang bermain dekat dengan jaringan, itu yang menyebabkan padamnya luas. Jadi itu kembali kita lakukan edukasi, langsung goes to school untuk memberikan edukasi yang sejak dini kepada adik-adik, terutama di sekolah dasar, karena itu adik-adik itu yang sering sekali bermain ini. Iya, betul. Musiman itu. Nah, mungkin kalau dari mungkin yang sering saya lihat di sekitar Kabupaten Sumba Barat yang dilakukan oleh tim lapangan yang disampaikan oleh Kak Jakob, untuk pohon-pohon tadi itu juga berpengaruh pada jaringan ya? Betul sekali. Sangat berpengaruh. Ini saya bersentuhan langsung dengan SUTM. Jadi ada namanya jenis kabel yang di PLN itu ada SUTM, saluran udara tegangan menengah dengan tegangan 20 kV. Itu tanpa isolasi, jadi isolasi pakai udara, isolasi udara. Ada yang namanya MVT. Nah, itu MVT itu dia menggunakan isolasi. Biasanya ditempatkan di tempat-tempat yang berlokasi seperti pohon-pohon atau di hutan lindung. MVT ya. Berarti untuk yang sering terjadi pada saat musim hujan yang pernah contoh kasus yang pernah dialami langsung pada saat di mungkin kecamatan Wanukaka, kan kita kan satu jaringan ya, Betul. ke arah Wanukaka. Pada saat itu mungkin kena hujan angin, kayu tumbang terkena pada jaringan, langsung itu mati total, otomatis. Iya. Jadi untuk sistem kelistrikannya itu diproteksi juga, sistem pengaman supaya istilah tidak menginduksi pada saat terjadinya pohon itu tumbang kena sentuh jaringan. Itu sih kalau dari Wanukaka. Mungkin pedulinya di masyarakat, kalau misalnya lebih ke jarak aman maupun lintasan SUTM itu dari pohon, supaya kita sama-sama menjaga tidak terjadinya fatality atau hilangnya jiwa. Ya kan ada juga nih Kak Jakob, apakah bagi terkadang yang mungkin sering terjadi ada oknum-oknum orang yang tidak bertanggung jawab karena mengetahui jaringan yang 3 kabel ini ya? Iya, ketika itu dilakukan dengan secara sengaja melempar kayu di atas jaringan sehingga itu apakah ada hukum
Sanksi Tidak sanksi hukum yang berlaku atau tidak? Kalau secara garis besar, mungkin kita melakukan pendekatan. Isunya pelemparan itu dilemparkan karena apa gitu. Iya, ya. Misalnya contoh kayak kemarin di Maradesa, Iya. itu sering terjadinya pelemparan. Sumba Tengah, ya. Iya, Sumba Tengah kemarin sering terjadi pelemparan. Isunya karena dialiri SUTM, tapi masyarakat setempat itu belum berlistrik. Sehingga kita dari PLN itu melakukan investigasi lapangan. Apakah layak untuk pembangunan gardu sisip untuk penyaluran listrik. Contohnya seperti yang di Maradesa Semenggara, untuk proses kan gardunya sudah terpasang, tinggal menunggu dari masyarakat untuk melakukan penyambungan. Mungkin itu isu-isu paling belum listrik, atau ada isu-isu dari oknum-oknum yang istilah motivasi untuk pelemparannya mungkin karena sering mati listrik kadang ya sering pelemparan, tapi isu tidak disarankan karena isu bisa berdampak di masyarakat yang istilah pada meluas di masyarakat. Misalnya masyarakat sedang menggunakan listrik tiba-tiba mati, karena tidak di oknum itu sendiri yang terjadi pemadaman. Oke, baik. Terkait dengan jaringan itu ya. Iya, betul. Oke, untuk itu kira-kira rekomendasi PLN bagi masyarakat agar bisa memastikan instalasi rumah selalu aman. Kira-kira itu seperti apa rekomendasi? Baik, mungkin rekomendasi dari kami yang pertama terkait dengan pemasangan instalasi, pastikan petugas pemasangan itu sudah kompeten sehingga pemasangannya itu tidak terjadi korsleting. Yang pertama, yang kedua itu ketika sudah dilakukan pemasangan, hindari penggunaan peralatan berlebih yang dapat mengakibatkan beban lebih dan MCB-nya akan trip. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan setiap 5 sampai dengan 10 tahun untuk memastikan kondisi instalasi masih dalam kondisi layak. Pemasangan MCB biasanya di rumah-rumah itu dilakukan ada pembatas dayanya di dalam. Dari PLN sendiri sudah memasangnya di kWh meter, tapi biasa untuk mengamankan instalasinya juga dipasang pembatasnya di dalam. Pastikan juga pembatas yang digunakan itu kapasitasnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, sehingga kalau pemakaiannya berlebih, dia kalau di pembatasnya itu contohnya dia MCB dayanya 900, pembatasnya itu 400. Di sisi instalasinya dipasang MCB 6 ampere atau 10 ampere, itu di kapasitas sampai dengan 2200. Lakukan pemasangan MCB itu sesuai dengan daya terpasang saja. Mungkin itu dari saya. Kalau dari Kak Yakub? Kalau dari saya tidak jauh beda, mungkin ada tambahan kalau penumpukan stop kontak di satu titik, itu bisa mengakibatkan panas di kabelnya, bisa ngepong atau bisa terjadi kebakaran. Yang kedua, kalau misalnya ada dilihat instalasinya istilah terkelupas, segera hubungi instalator yang sudah pernah menginstal dengan yang menginstalasi rumah yang berkompeten dan bersertifikat supaya dilakukan tindakan perbaikan. Mungkin kalau di luar lininya terjadinya kebakaran di kWh meter, itu bisa langsung dihubungi di PLN Mobile maupun call center 123 atau hubungi unit terdekat untuk melakukan tindakan. Untuk penggunaan instalasi ini untuk kabel-kabelnya ini yang disarankan seperti apa? Kan terkadang saya lihat di rumah warga ataupun ke keluarga kerabat saya, ada yang memakai kabel halus ya? Iya, kabel serabut orang Kabel bilang. serabut. Iya, kabel serabut. Apakah itu direkomendasi, apakah tidak, Kak Jakub? Kalau secara garis besar untuk dia punya resiko tidak dianjurkan. Tidak. Karena untuk kabel serabut ini kebanyakan dilakukan dipasang di bagian alat-alat elektronik. Tapi kalau untuk instalasi listrik biasa dipakai ada namanya 3 jenis kabel, ada yang NYA, NYM sama NYY. Kalau NYA itu biasa kabel tunggal.
kabel tunggal tanpa ada pembungkus biasa, yang pembungkus putih biasa. Ya. Kalau NYM itu dia ada multi kabel, tiga kabel tunggal yang dibungkus secara langsung. Yang biasa kabel putih, yang biasa instalasi. Itu biasa di indoor, biasa penggunaan untuk indoor. Kalau NYY itu biasa ada pembungkus lagi yang hitam, itu biasanya di outdoor. Untuk jenis kabel kita tidak semata-mata PLN langsung anjurkan kabel ini yang bagus, kabel ini, tapi yang berstandar SNI, standar nasional Indonesia. Oke. Mungkin selain untuk masyarakat, keselamatan ketenaga listrikan, apa juga diperlukan bagi petugas lapangan dari PLN, dan apa saja bentuk keselamatan kerja yang perlu dibekali sebelum bekerja, baik yang di tempat yang bertegangan ataupun yang tidak bertegangan. Baik, Itu mungkin izin menjawab. Yang pertama terkait dengan petugas kita. Petugas kita itu yang pertama kita harus dibekali dengan adanya sertifikat kompetensi mereka. Jadi mereka itu sudah diberi pelatihan untuk mendapatkan sertifikat kompetensinya sesuai dengan proyeksi jabatan yang sudah diberikan. Yang kedua itu kita juga memastikan peralatan kerja APD yang digunakan teman-teman itu masih layak dan dalam kondisi baik. Yang ketiga kita selalu mengingatkan juga terkait dengan SOP pekerjaan. Mau pekerjaan di bertegangan atau tidak bertegangan, teman-teman pelaksanaannya harus sesuai dengan SOP. Dan setiap harinya itu kita terus ingatkan saat pagi pelaksanaan briefing, itu yang selalu kita reminder ke teman-teman terkait dengan APD dan SOP harus diterapkan betul-betul saat pelaksanaan pekerjaan. Mungkin itu. Kalau dari saya tidak jauh beda dari kakak itu. Di PLN juga ada namanya kampus Yantek. Jadi kita refreshment kembali tenaga PLN teknik terkait pekerjaan di lapangan, bagaimana melakukan eksekusi pekerjaan di lapangan, melakukan sesuai dengan standar operasi atau instruksi kerjanya dia, serta penggunaan APD atau budaya K3. Biasa di PLN ini ada namanya budaya tunjuk sebut. Jadi setiap personil yang mau melakukan pekerjaan beresiko di keadaan bertegangan itu sering melakukan tunjuk sebut. Jadi kalau misalnya kakak biasa kalau lihat di lapangan ada yang kawan-kawan yang sering pakai video untuk rekam rekannya untuk melakukan tunjuk sebut, ya itu namanya program tunjuk sebut. Jadi mensimul pekerjaan apa yang kita lakukan itu kita ingat kembali. Jadi setiap langkah itu kita melakukan tunjuk sebut. Jadi kalau misalnya membuka saklar utama di gardu, kita harus melakukan tunjuk sebut, melakukan penyebutan diri sendiri supaya kita ingat gitu, supaya tidak terjadinya human error. Itu saja kalau dari pengamanan yang kita lakukan untuk petugas di lapangan. Lalu untuk selama ini dengan pekerjaan yang dilakukan, apakah sudah ada kejadian-kejadian di luar dugaan bagi para petugas atau belum pernah? Kalau kejadian-kejadian kalau dalam lintas pekerjaan kecelakaan kerja, ada yang namanya near miss, hampir celaka, hampir celaka. Mungkin dalam setiap pekerjaan ada namanya JSA, Job Safety Analysis. Jadi kalau kita dari PLN itu menganalisis kondisi-kondisi ruang lingkup pekerjaannya dia sebelum melakukan pekerjaan untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Itu sih kalau. Mungkin kalau untuk bagi masyarakat yang disarankan, apakah ada saran yang bisa kakak sampaikan kepada masyarakat? Karena terkadang masyarakat lebih cepat ambil tindakan untuk melakukan perbaikan. Iya. Mungkin itu yang namanya kalau manusia namanya pada saat diberikan tekanan untuk panca inderanya kurang apa yang dipikirkan otak, tindakannya lebih dahulu gitu. Makanya itu seperti yang tadi saya bilang, kita melakukan tunjuk sebut. Kalau untuk di masyarakat kita lebih utamakan keselamatan. Kalau misalnya pekerjaannya tidak bisa dilakukan di lini masyarakat atau dari orang-orang tertentu, itu bisa langsung ke PLN Mobile atau di PLN 123
ataupun langsung ke ke kantor unit terdekat supaya ambil tindakan sih kalau dari saya. Oke. Mungkin dari segi keselamatan bagi masyarakat dan juga para petugas lapangan yang sudah digambarkan ya, dari prosedur SOP pekerjaannya, agar tidak bersiko terjadi kecelakaan kerja. Oke. Mungkin Jacob sebagai tim leader K3L dan KAM di PLN, seperti apa tantangan terbesar kakak berdua nih dalam menjaga keselamatan ketenaga listrikan di wilayah Sumba pada umumnya? Kalau dari saya tantangan terbesar itu lebih ke membangun budaya habit di masyarakat terkait peduli. Mungkin itu karena istilah membangun budaya di masyarakat itu susah. Kebanyakan mereka mengandalkan kebiasaan, biasanya begini, tetapi dari suatu pekerjaan yang istilahnya biasa begini bisa menimbulkan risiko. Dari itu yang kita harus dari PLN antisipasi, melakukan sosialisasi rutin ke masyarakat terkait bahaya listrik. Dari Kak Ipul sendiri? Baik, dari saya mungkin terkait dengan yang sudah disampaikan Kak Jacob, itu perilaku juga, perilaku dari masyarakat, terlebih adanya seperti pemotongan pohon tanpa koordinasi. Betul. Ketika sudah ada padam baru melapor. Tadi ada potong pohon mengenai jaringan, makanya ada padam. Terus penggunaan listrik juga. Kadang pelanggan ini ada oknum-oknum yang melakukan sambungan liar. Ya, Sambungan liar itu juga yang menjadi tantangan kita, karena pelanggan ini kan taunya nyala. Nanti ketika ada gangguan, pelanggan lapor ke PLN, ternyata itu sambungan liar. Itu dilakukan penertiban juga. Ya, itu juga yang masih menjadi tantangan kita untuk kembali lagi mengedukasi kembali kepada masyarakat umum terkait dengan bahaya listrik dan manfaat untuk penggunaannya sebaik mungkin. Gini, tuh. Mungkin untuk para oknum-oknum tertentu yang melakukan semuanya, ada hukum sanksi yang bisa dikenakan atau tidak ada? Kalau untuk sambungan ya, kalau sambungan listrik itu ada namanya regulasi, kalau tidak salah nomor 30 tahun 2009 itu, di pasal 51 itu terkait penyambungan listrik ilegal. Itu ada dendanya, itu minimal 7 tahun, tapi 7 tahun penjara dengan biayanya itu saya sekitar 2, lebih M. Yang istilah pencurian listrik. Kalau yang untuk regulasinya. Kalau untuk misalnya tindakan dari masyarakat sendiri kayak pelemparan atau penebangan pohon tanpa informasi sebelumnya di PLN, paling kita melakukan investigasi ke lapangan dan melakukan edukasi lebih dini ke masyarakat supaya tidak dilakukan lagi untuk melakukan tindakan itu sih. Untuk terkait dengan sambungan liar di para oknum, apakah sudah pernah dapati di lapangan apa belum pernah nih? Kira-kira aku bilang itu di Sumba Barat Daya maupun di Sumba Barat. Kalau dari saya pernah alami di Sumba Barat Daya, pas saya tugas di Sumba Barat Daya. Pernah, ya? Itu di Watu Kanggorok ya. Biasa itu sering terjadinya penebangan di hutan di situ, di kawasan dekat pemukiman warga. Habis itu orangnya kabur gitu. Kabur. Akhirnya terjadinya pemadaman meluas gitu. Nah, itu sering-sering kalau oknum-oknum begitu. Paling itu yang kita bekerja sama dengan masyarakat maupun pemerintah setempat melakukan edukasi. Misalnya ada bantuan dari pemerintah terkait pemberian pemasangan listrik gratis, kita sempatkan untuk mengedukasi terkait dengan bahaya listrik. Untuk kalau sambungan liar? Kalau untuk sambungan liar sendiri, memang yang kita tegaskan oknum ini karena banyak case-case yang sudah kita temui. Oknum-oknum itu
orang-orang yang sudah mengerti, orang-orang yang betul yang sudah bekerja juga di Sempat PLN, bekerja di PLN. sempat bekerja di PLN. Kalau untuk sanksi yang diberikan kepada mereka untuk penertiban pemakaian tenaga listrik itu ada sanksi administrasi. Ya. Itu ditentukan berdasarkan dengan daya pemasangan kWh meternya. Itu nominalnya itu bisa sampai dengan puluhan bahkan ratusan juta sesuai dengan daya terpasang. Yang paling kecil itu denda yang paling kecil itu mungkin di daya subsidi 450 itu kurang lebih 1 juta. 1 juta rupiah. Dan itu akan meningkat terus sesuai dengan daya terpasang. Oke, baik Kak Jakob dan Kak Ito dan juga para pendengar setia, sebelum kita melanjutkan dialog kita di pagi hari ini, kita break sejenak, kita mengikuti edukasi yang akan kami tampilkan untuk Anda ikuti di pagi hari ini. Teknologi hadir untuk mempermudah kehidupan manusia. Namun dapat menjadi bahaya ketika manfaatnya kita perlakukan dengan tidak tepat. Segera cabut saat tak terpakai. Rapihkan, kemudian letakkan di tempat yang aman. Awalnya kegembiraan menyertai mereka. Semangat mengejar kemenangan dan juga harapan. Namun bahaya selalu ada, dimanapun kita berada. Segera hubungi PLN jika melihat segala hal yang mengganggu jaringan listrik. Dan selalu ingat 3 meter jarak aman dari jaringan listrik. Hai Elektrizen, kenalin, ini Elika. Lifestyle-nya modern banget. Prinsipnya sih simpel, semua hal harus praktis dan efisien abis. Multitasking udah jadi nama tengahnya. Lagi kerja bisa sambil nyapu. Disapuin maksudnya. Chill santuy bisa sambil nyuci baju. Let's get ready. Saat set langsung glow up. Nah, ini dia support system Elika yang mendukung lifestyle-nya. Aku bisa lebih produktif dan efisien. Dengan PLN Mobile, semua semakin mudah. Ya baik pendengar, kita masih di program Sumba Menyapa, masih berbincang bersama narasumber kita, ada Kak Jakob dan Kak Ito di program KK Keselamatan Ketenaga Listrikan, masih peduli program tambah daya NTT Bagaya. Dan kita membahas program NTT Bagaya dan tambah daya super murah. Kenapa sih bisa mengambil tema program NTT Bagaya? Kalau untuk secara garis besar ini dari PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur adakan program ini untuk memperingati ulang tahun NTT yang ke-20, ya tepatnya di ke 67, 67 tepatnya di 20 Desember. 20 Desember. Oh, oke. 67 tahun. Jadi program ini yaitu menambah kapasitas daya di masyarakat yang istilah penggunaannya itu sudah melebihi daya terkontak sebelumnya, sehingga bisa melakukan tambah daya dengan biaya yang lebih murah, yaitu dengan 50%. Mungkin apa saja syarat untuk mendapatkan promo tambah daya ini dan berapa keringanan biayanya, Kak Jakob? Kalau untuk mendapat promo itu langsung saja kita ke install PLN Mobile. Cukup install PLN Mobile dengan melakukan transaksi minimal itu pembelian token. Dari situ kita langsung mendapatkan voucher tambah daya
Berdaya itu ada dari 450 sampai dengan 7 daya 7.700. Misalnya kalau dari masyarakat istilah masih kendala dengan penggunaan PLN mobile, bisa langsung ke unit terdekat ya. Nanti dibantu untuk melakukan registrasi terkait penambahan daya. Betul. Untuk dari keringanan biayanya berkisar berapa daya yang terpasang? Apakah dipakai target dan biayanya masing-masing ataukah tidak? Kalau untuk biayanya kembali ke pelanggan melakukan penambahan daya dari daya berapa ke daya berapa. 400. Ya. Oke. Contoh dari 450 ke 900, berarti itu diskonnya 50%. Oh, diskon. Bayarnya setengah dari harga normalnya. Oke. Begitu juga kita melakukan tambah daya dari 450 ke 1300, promonya itu setengahnya. Oke. Dengan kalau simulasi untuk pembiayaan biaya itu biasa kita lihat di PLN. Misalnya biaya normalnya itu kayak contoh 450, biayanya itu di 421 sekian-sekian, karena adanya promo Bagai NTT ini jadi 210. Itu jadi potongan 50% dari harga aslinya. Oke. Berarti pemerataan ya dari daya 400 sampai ke atas dikenakan setengah Kenakan setengah biaya. setengah biaya. Oke, apakah ada batas waktu untuk program tambah daya super murah ini, Kak? Untuk programnya ini batasnya ini kurang lebih sampai dengan tanggal 20. Dari Tanggal 7 7 sampai dengan tanggal 20. tanggal 20 Desember 2020. Jadi kalau masyarakat yang sudah ragu-ragu dengan dia punya kapasitas sudah melebihi, apalagi mau dekat Natal dan Tahun Baru, Sudah ya. mendekat Natal dan Tahun Baru, pasti kebutuhannya Kebetulan, meningkat. iya. meningkat betul. Ada yang Apalagi mixer mama-mama kue, kita. kita mixer kue, Buat kue. aroma kue, itu bisa langsung hubungi PLN. Bisa hubungi langsung PLN unit terdekat. Bagi bapak mama yang belum mengetahui, mungkin bisa langsung apakah ada sosialisasi terkait program ini? Ya, untuk sosialisasinya sekarang sudah berjalan lewat media maupun kita langsung ke tempat-tempat keramaian terkait sosialisasi. Oke. Bagaimana kira-kira animo masyarakat ketika mengetahui program tambah daya super murah ini? Kalau animo antisipasi masyarakat itu sangat aktif, peningkatan khususnya di Sumba Barat, banyak yang mulai melakukan penambahan daya. Karena dilihat dari kapasitas daya yang mereka pasang sebelumnya kurang dari penggunaan harian mereka. Sangat banyak. Kalau di Sumba Barat Daya? Sumba Barat Daya juga sama, antusias masyarakat itu sangat tinggi, terlebih itu pelanggan-pelanggan rumah tangga dan pelaku-pelaku usaha kecil itu sudah mulai melakukan penambahan daya. Oke, kira-kira nih Kak Yakob dan Kak Ito, mungkin dari pelanggan yang sudah memasang daya, mungkin yang sering mengalami MCB turun itu karena beban berlebih, apakah program Bagai ini bisa menjadi solusi? Kalau menjadi solusi dilihat kembali beban lebihnya itu karena faktor apa dulu. Faktor misalnya instalasinya bermasalah atau memang dia harus menambah tambah daya. Kalau menambah tambah daya karena kapasitasnya sudah melebihi daya terpakai, ya solusi utamanya itu Bagai NTT promo dari PLN NTT. Tapi kalau misalnya karena over voltage atau beban lebihnya karena instalasi, penggunaan instalasi, paling di komunikasi bagian instalasi yang berkompeten untuk melakukan perbaikan. Oke. Dari program NTT Bagai ini, apakah ada subsidi pemerintah atau murni promo PLN sendiri? Mungkin ini promo murni dari PLN untuk memperingati HUT NTT. Jadi ini murni memang dari PLN untuk membantu masyarakat. Oke. Jadi tentu dari program tambah daya ini
masyarakat juga membutuhkan apakah sering temui yang mungkin sudah memasang daya yang lebih besar. Adanya program untuk tambah daya, apakah ada masyarakat yang meminta untuk penurunan daya kah? Kalau itu memang sudah sering banyak sekali kita temui. Program penurunan daya ini memang sebenarnya boleh dilakukan, tetapi dengan case yang untuk NTT Bagaya ini, pelanggan itu kalau ingin melakukan pengajuan penurunan daya minimal harus 1 tahun setelah melakukan tambah daya atau pemasangan baru, minimal 1 tahun baru bisa melakukan proses penurunan daya. Dan itu mungkin langsung saja ke kantor PLN terdekat untuk komunikasi dengan petugasnya untuk melakukan penurunan daya. Kalau untuk biayanya itu paling di PLN Mobile ada simulasi penurunan daya, ya ada simulasi. Mungkin untuk simulasi penurunan daya itu dari misalnya dari 450 dari 900 ke 450 bisa langsung dilakukan cross check di masyarakat umum di PLN Mobile. Itu langsung ada semua dari bisa langsung bisa. Dan entah mau penambahan maupun penambahan daya atau penyambungan baru bisa dari situ lihat simulasi. Dan penurunan daya juga dilihat biasanya itu pelanggan karena KTP-nya bersubsidi, tetapi proses pemasangan menggunakan KTP orang lain, subsidinya hilang. Jadi banyak pelanggan itu yang mau melakukan penurunan daya untuk mendapatkan kembali subsidi. Di PLN itu ada subsidi, pelanggan subsidi dan non subsidi. Biasanya pelanggan subsidi itu daya 450 dan daya 900. Biasanya ini yang mau melakukan penurunan daya ini yang case-case-nya meternya terpasang 1.300 tetapi tidak mendapatkan untuk meter 1.300 tidak mendapatkan subsidi. Mereka melakukan proses penurunan daya itu untuk mendapatkan subsidi. Nah itu dari PLN juga harus melakukan verifikasi dulu dengan KTP-nya, KTP yang bersangkutan, apakah memang KTP yang bersangkutan ini betul-betul mendapatkan subsidi. Jadi subsidinya itu tidak ke salah orang begitu. Karena banyak case-case yang pelanggan ini melakukan pemasangan baru menggunakan KTP orang lain. Sedangkan KTP-nya sendiri itu sebenarnya ada subsidinya. Tapi tidak dipakai. Tidak. Itu. Oke. Mungkin dari program NTT Bagaya ini selain tambah daya, apakah ada juga promo pasang meteran listrik gratis bagi para pelaku usaha maupun petani atau yang keluarga yang kurang mampu? Kalau promo biasa dari PLN banyak. Kalau promo salah satunya itu di bagian pertanian. Biasanya ada namanya program EA, itu Electrifying Agriculture, yang dimana kita lebih ke bagian pertanian, yaitu pertanian modernisasi yang menggunakan listrik. Jadi kita melakukan bantuan penyambungan listrik. Kalau dari program tersendiri dari PLN ada namanya salah satu program yang dari pegawai itu sendiri, yaitu LUTD, Light Up the Dream. Jadi itu pegawai-pegawai PLN itu melakukan pengumpulan dana yang dimana kita melakukan penyambungan baru di masyarakat yang kurang mampu setelah kita melakukan survei lapangan. Untuk itu sudah berjalan juga? Sudah berjalan. Itu dilakukan tiap tahun atau 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali kira-kira? Tiap tahun pasti ada program dari PLN. Tiap tahun. Yang untuk dari tim anggota PLN sendiri tadi kegiatannya apa kalau tidak salah untuk pengumpulan dana? Iya, LUTD. Iya, Like Up the Dream. Itu pure dari pegawai ya. Itu secara sukarela ya? Iya, sukarela. Luar biasa sekali. Membantu masyarakat kita di PLN ini. Itu setahun 2 kali ya? Iya, kalau setahun lebih ya? Iya. Itu kalau boleh tahu sudah berapa ini yang
terbantu nih masyarakat di Sumba Barat maupun Sumba Barat Daya? Kalau mau dihitung banyak sih, kita sudah mungkin itu kita lebih ke survei lapangan dulu, Survei lapangan. apakah layak atau tidak penerimaan bantuan dari kita. Kalau layak kita langsung melakukan penyambungan. Kayak contoh kemarin di Polboga ada satu masyarakat yang kurang mampu, kita langsung melakukan penyambungan. Itu penyambungan daya berapa daya kira-kira? Itu kalau penyambungannya itu 900 ya, 900. Terpasang. Sekali LUTD itu tiap-tiap unitnya itu kurang lebih bisa dapat 3 sampai 4 pelanggan. Itu per unit. Per unit ya? Jadi ada juga mungkin program dari keagamaan PLN. Biasanya itu juga ada bantuan-bantuan. Itu ada juga. Ada di teman-teman Muslim, ada IBM. Kalau di teman-teman Nasrani ada Perokris. Itu biasanya ada bantuan-bantuan juga yang diberikan ke masjid, musola atau Gereja. ke gereja, masyarakatnya juga diberikan bantuan pemasangan Itu KWM. berjalan dari tahun berapa kira-kira? Apakah pada umumnya Sebelum saya masuk PLN sudah berjalan. Sudah berjalan? Iya, sudah berjalan. Sebelum saya masuk PLN sudah berjalan. lama sekali. Sudah lama sekali untuk. saya sendiri baru tahu? Iya, baru tahu ya. Ternyata Jadi sudah itu sangat lama ya. Iya, jadi ada banyak program dari PLN untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dengan memberikan bantuan ke masyarakat yang kurang mampu. Oke. Kira-kira bagaimana rasio elektrifikasi di Sumba Barat khususnya dan pada Sumba umumnya, mungkin terkait dengan daya nih, karena kita lihat sekarang jarang sekali terjadi pemadaman listrik di kota Mekabubak. Mungkin apakah ada supplier dari luar ke Jadi untuk sistem kelistrikan PLN itu khususnya di Sumba Barat itu dibantukan dengan ada beberapa pembangkit yang biasa kita sebut itu PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel yang ada di kota Waikabubak sendiri, dengan ada namanya pembangkit listrik tenaga mikro atau PLTA, pembangkit listrik tenaga air, yaitu di Lapopu sama di Lakomboro. Ada juga kemarin pengaruh defisit, kita dibantukan dengan pembangkit listrik tenaga diesel di Lokomboro juga, ya, dengan kapasitas 5 mega. Cukup besar sekali. Iya. Mungkin dari itu supplier dari Lokomboro sendiri terbagi ke mana-mana saja ke itu. Jadi untuk sistem pembangkit di Lokomboro ini kemarin kita ada dapat mesin tambahan tenaga diesel, dayanya itu 5 mega, kapasitasnya 5 mega, dan untuk supply dari PLTD sendiri Lokomboro itu disuplai full ke Sumba Barat. Sumba Barat. Sedangkan untuk PLTMH-nya itu yang disuplai ke Sumba Barat Daya. Jadi pembagiannya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada, biasanya kita bilangnya di bahasa kelistrikan defisit atau kurang daya di kita, itu biasanya kita di backup juga dari mesin PLTD yang ada di Lokomboro. Begitupun sebaliknya dari Sumba Barat pun juga. Oke. Berarti terkait dengan program juga ini banyak sekali promo yang dihadirkan oleh PLN untuk menyambut HUT NTT yang ke-67 ya. Iya. Bagi para pendengar bisa langsung mendownload aplikasi PLN Mobile dan langsung install dan mendaftarkan jika membutuhkan penambahan daya ya. Betul. Oke. Ini kita melihat sekarang Sumba Barat Daya maupun Sumba Barat lagi sedang musim hujan ya. Kira-kira selain dengan cuaca, apakah rembuan khusus dari PLN
terkait dengan bahaya korsleting akibat kelembapan atau kabel yang tidak aman serta menghindari bahaya petir. Baik, Menghindari itu. Ya. dari saya mungkin yang pertama itu terkait dengan pemasangan KWH meter. Terkait dari sisi petir, mungkin dari sisi KWH meter itu sudah dipasang groundingnya untuk ke tanah. Terus dari masyarakat juga harus memastikan di kondisi instalasinya itu sudah dilakukan pengecekan rutin yang dilakukan 5-10 tahun. Tapi itu wajib dilakukan pengecekan. Hindari juga stop kontak yang bertumpuk sehingga itu menyebabkan panas dan terbakar. Dan beban lebih juga mungkin dari pemakaiannya itu bisa menyebabkan juga gangguan padam. Tapi dengan adanya program NTT Bagaya juga bisa membantu masyarakat. Mungkin kalau dari saya itu cabut peralatan-peralatan listrik yang tidak dipakai ya. Di satu sisi untuk mencegah terjadinya korsleting atau penumpukan beban lebih, di satu sisi untuk menghemat pemakaian, karena dari pas PLN Prabayar ini kan kita yang mengontrol sendiri pemakaian listrik itu. Dengan pada saat kondisi basah tidak dianjurkan untuk memegang kabel listrik. Apalagi kondisi hujan petir. petir. Itu wajib juga untuk mencabut ya semua. Iya. Peralatan-peralatan yang rasa tidak digunakan pada saat itu. Oke. Dan juga untuk sekarang ini terlihat banyak sekali pemasangan atau pergantian tiang listrik yang dari besi ke beton ya. Apa manfaat dan fungsi kira-kira dari tiang beton ini yang sedang diganti? Kalau dari saya sendiri, secara garis besar kalau untuk dilihat dari konstruksinya itu biasa kalau besi ini rawan korosi, ya rawan korosi dengan rawan adanya induksi akibat isolasi bocor di SUTM itu, supaya masyarakat itu lebih aman lagi kalau pakai kita PLN menggunakan tiang beton, menghindari itu korosi maupun induksi kejut dari instalasi yang bocor di PLN. Kalau untuk secara fisiknya juga lebih kuat sih, lebih kuat, dan untuk ketinggiannya kebanyakan lebih tinggi dari jarak amannya masyarakat ya. Misalnya contohnya di bagian perkotaan yang istilah bangunannya sudah bangunan 2 lantai 3 lantai, lebih jarak amannya lebih jauh lagi gitu dari penggunaan tiang beton. Dari saya dari Sumba Barat itu, dari itu kalau dari Sumba Barat saya lihat lebih terpasang duluan di SBD kalau tidak salah. iya sama ya. Yang pertama mungkin untuk keandalan karena tiang-tiang lama kita ini kebanyakan tiang-tiang 9, tiang pendek. Jadi sekarang ini sudah diganti. Itu mungkin untuk dari sisi jarak amannya itu lebih jauh lagi, sehingga masyarakat lebih aman, terutama untuk rumah-rumah yang dengan rumah-rumah lantai 2 belum ada pemasangan umbul-umbul biasanya atau apa bambu atau apa, itu lebih jarak amannya lebih tinggi. Mungkin itu kalau dari sisi luarnya. Kalau dari sisi dalamnya itu dari sisi kita ya, kita ingin ya jaringan kita terlihat baik. Terus dari sisi penyaluran ada juga di kita susut penyaluran kita sampai di ujung itu tegangannya dari pangkalnya bagus tapi di ujungnya jelek. Itu juga salah satu faktornya itu dari penghantarnya. Dari penghantarnya itu sudah kita lakukan pergantian, kita upayakan untuk susut kita itu semakin kecil. Mungkin untuk di ULP Sumba Barat nih, arah ke utara itu ada pergantian tiang. Iya. Itu apakah dipakai tiang beton atau masih tiang biasanya ukuran yang berbeda? Iya, kalau untuk
seperti yang Kak itu bilang, ada kita yang penggantiannya, ada yang penggantian ke arah tiang beton, ada yang penggantian tiangnya ke lebih tinggi dari tiang sebelumnya, misalnya tiang 9 kita ganti ke tiang 12 gitu ya, supaya lebih meminimalkan untuk terjadinya sentuh langsung pohon maupun bangunan-bangunan yang mendekati STM itu sendiri. Kalau secara garis besar di bagian perkotaan ini sudah mulai berprogres untuk penggantian ke tiang beton. Mengarah ke luar kota juga Iya. berjalan ya. Ya. Oke. Ini Kak Jakob dan Kak Ito, mungkin jika kita lihat masyarakat menemukan kondisi berbahaya seperti kabel putus, tiang miring atau kebakaran instalasi rumah, langkah pertama apa yang harus dilakukan dalam penanganan gangguan? Yang pertama segera lapor PLN, ya, atau hubungi yang istilah petugas yang berkompeten dalam hal perbaikan listrik itu. Kalau istilah dibiarkan lama-lama bisa mengakibatkan ya kerugian material atau kerugian kehilangan jiwa atau fatality. Kira dari seberapa cepat respon PLN ketika masyarakat melakukan pengaduan? Iya. Kalau mau dilihat pertanyaan merespon, PLN itu sangat cepat merespon. Kita meresponnya itu ada istilahnya kita SLA itu kita diparkir ke 2 menit, kita harus respon kalau via PLN mobile. Untuk tindakannya itu menyesuaikan dengan kondisi geografis di lapangan, misalnya kondisinya jauh mungkin perbaikannya, itu yang dilihat jeda waktu untuk penyalahannya. Itu kalau untuk respon kita cepat untuk respon, untuk perbaikannya dilihat dari kondisi di lapangan. Layanannya tetap 24 jam. Layanan tetap 24 jam via PLN mobile. Jadi jangan ragu untuk hubungi ya, PLN siap sedia ya. Siap sedia selalu di hati orang. Dan yang terpenting ini zaman kita semakin berkembang. Betul. Jadi teman-teman petugas, teman-teman itu lebih memprioritaskan pelaporan itu dari aplikasi PLN Mobile. Ya. Jadi kami sarankan untuk masyarakat ketika ada terjadi gangguan, lakukan pelaporan langsung menggunakan PLN Mobile daripada Bapak Ibu harus datang ke kantor. Dari rumah saja langsung bisa. Langsung bisa. Dari rumah saja bisa Lebih buat fast laporan. respon lagi. Dan penanganannya itu pasti lebih cepat. Cepat. Karena itu akan langsung dihubungi dan petugas langsung ke lokasi. Untuk masyarakat umum kira-kira bisa melalui kanal apa saja masyarakat melaporkan pengaduan, kira-kira kayak itu. Kanal apa saja yang bisa diberikan? Apakah hanya melalui PLN Mobile atau masih via telepon atau Bisa juga via call center. Kita punya tiga kanal ya? ya. Yang pertama itu aplikasi PLN Mobile, yang kedua via call center 123, dan yang terakhir ini langsung ke kantor. Kantor OLP terdekat. LP terdekat. Oke, bagi para saudara pendengar yang ingin memberikan pengaduan terkait gangguan instalasi ataupun kelistrikan di rumah, jangan ragu-ragu untuk hubungi melalui call center 123 ataupun download aplikasi PLN Mobile di Android. Saudara pendengar semua, ataupun langsung ke kantor unit PLN terdekat. Oke, kita berbincang-bincang ini rasa waktu Sudah kurang cukup ya. Iya. Masih lebih banyak waktu lagi, nanti bisa-bisa untuk kita bincang-bincang kembali. Siap. Karena pada pukul 12 kita akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Bertiga. Kita langsung saja ke penutup nih. Kira-kira harapan pesan atau himbauan terakhir dari PLN untuk seluruh masyarakat Sumba terkait keselamatan ketenaga listrikan dan pemanfaatan program LTT Bagaya, dan harapan PLN terhadap kolaborasi dengan masyarakat agar kasus kecelakaan listrik dapat terus ditekan. Seruan dari Kak Jakob. Kalau pesan dari kami, yang pertama utamakan keselamatan. Semboyan PLN itu tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Jadi lebih pentingkan jiwa. Gitu. Jadi kita mau bekerja sesuatu itu kita harus pastikan diri kita harus selamat sebelum kerja. Jadi kalau misalnya ada
case-case di lapangan juga bagi masyarakat umum yang istilah kayak contoh pohon yang istilah mau ditebang tapi khawatir takutnya kesetrum atau kena jaringan, bisa langsung hubungi di PLN. Itu sih kalau ya istilah pesan atau imbauan ke masyarakat. Ya, kalau harapan dari PLN ke itu silakan. Mungkin harapan dari kami dari sisi PLN itu ya kita sama-sama saling kolaborasi antara kita dari pihak PLN dan masyarakat. Yang terpenting untuk kehandalan kita dan yang paling utama juga adalah keselamatan kita semua. Mungkin itu harapan. Oke, baik, sangat luar biasa sekali perbincangan kita di siang hari ini. Semoga apa menjadi harapan, pesan dan imbauan dan untuk menunjang keselamatan kerja bagi masyarakat dalam menggunakan listrik bisa mendapat wawasan dan edukasi yang sudah disampaikan oleh narasumber hebat kita, adakah Jacob dan juga Kak Ito sebagai tim leader K3R dan KMULP Sumba Barat dan KMULP Sumba Jaya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah bisa menghadirkan pengetahuan baru bagi masyarakat Sumba Barat dan Sumba Barat Daya pada umumnya, dan juga suara pendengar kita yang ada di luar sana yang mengikuti rangkaian siaran kita. Terima kasih Kak Jacob dan Kak Ito untuk waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.